Ini dari para agan-agan dan sister teman-teman tajir, Ustaz. Nah, Jadi kebanyakan mereka pedagang dan pengusaha. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah keluarga mempunyai usaha kecil-kecilan, warung kelontong atau sembako. Dulu saya hanya membantu apa yang disuruh mama saya. Semenjak bergabung di Tajir, pikiran saya terbuka dan ingin membantu mengembangkan usaha keluarga ini. Sampai ada niatan untuk resign dari pekerjaan demi ingin mengembangkan usaha keluarga. Di sisi lain memang terkait pekerjaan yang masih abu-abu halal haramnya. Pertanyaannya Ustadz, ada dua Ustadz. Yang pertama, di warung saya itu menjual rokok. Nah, bagaimana dengan hukumnya Ustadz? Yang kedua, di pandemi ini saya kerja dari rumah, akan tetapi saya sering meninggalkan pekerjaan demi membantu mama saya di warung. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Iya. Alhamdulillah ya. Ketika teman-teman termotivasi untuk membantu orang lain, apalagi keluarga yang sendiri dalam usaha. Kalau selama ini bekerja membesarkan usaha orang, kenapa usaha sendiri kok tidak dimajukan ya? Alhamdulillah kalau keinginan itu ada, ana rasa harus segera dilaksanakan ya, untuk membantu keluarga membesarkan warung yang ada. Adapun berbicara tentang jual rokok, bukankah pemerintah kita sudah menyatakan rokok itu salah satu bahan yang membunuh manusia? Bukankah di rokok ditulis rokok itu membunuh? Lalu kenapa kita jual? Kita akhirnya membunuh saudara kita tatkala kita jual itu. Bukankah rokok itu menyebabkan banyak penyakit, disebutkan bisa kanker, bisa ini, bisa itu. Lalu kita jual, kita fasilitasi orang beli di tempat kita. Kita mau ngambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Itu yang terjadi dengan pedagang rokok. Itu yang terjadi dengan pengusaha-pengusaha rokok. Dia mau ngambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Yang kena penyakit siapa? Pabrik rokok? Enggak. Pengusaha enggak, perokoknya yang kena. Maka kalau ada toko yang menjual, yang menyediakan, sama aja. Kita itu saling tolong-menolong dalam dosa. Nggak boleh kita bunuh saudara kita. Nggak boleh kita kasih penyakit sama saudara kita. Yang harus kita lakukan adalah menyetop. Enggak, kita nggak jual rokok. Kenapa kok nggak jual rokok? Kita sayang sama kalian. Lihat nih bungkusnya rokok. Baca nih. Masa kita mau tega saudara sendiri, tetangga sendiri, mau kita racuni dengan hal ini? Maka nggak boleh. Kalau bicara rokok, secara hukum agama kita, la darara wa la dirar, nggak boleh kita membahayakan diri kita, nggak boleh membahayakan orang lain. Apalagi sudah jelas-jelas pemerintah itu menuliskan bahaya rokok. Masa kita lalu jual? Maka hendaknya kita mulai berpikir dengan akal sehat kita. Kita harus menjaga warga negara Indonesia dari penyakit. Bukan malah kita memberikan penyakit kepada mereka. Nah, kadangkala jamaah, ana baru tahu, ana punya kerabat dia dulu buka warung kelontong. Kenapa orang itu suka jualan rokok, Ustaz? Warung kelontong itu kata dia karena nggak langsung bayar, Ustaz. Lalu itu jadi daya tarik. Keuntungannya dikit, Ustaz, kata dia. Tapi jadi daya tarik orang untuk ke toko mereka sehingga beli yang lain-lainnya. Kalau nggak ada rokok biasanya orang nggak berangkat ke sana. Nah, berarti masalahnya kan bagaimana orang tertarik dengan toko kita. Ya ada cara yang lain yang halal yang bisa kita lakukan. Kalau bicara keuntungan rokok kecil, hanya saja rokok ini menjadi penyebab orang itu datang ke toko kita. Maka kita cari daya tarik lainnya yang halal. Daripada kita membahayakan saudara-saudara kita. Dan ingat, nggak berkah antum hidup ketika antum membahayakan orang. Kita nggak boleh menzalimin saudara kita. Itu yang pertama. Dan insya Allah antum harus bisa berusaha untuk membantu orang tua lepas dari rokok dan diganti dengan yang lain.
Adapun tentang orang yang kerja di rumah, yang kadangkala dia meninggalkan pekerjaannya, tapi di jam kerja itu, kan sekarang kerja di rumah itu mamanya sama seperti kerja di kantor. Wallahu alam, Anda nggak tahu sih sistem kerja yang kerja dari rumah ini, apakah dia tetap harus duduk di kantornya dari jam 7 mamanya sampai jam 12. Kemudian kalau mau keluar juga harus izin ini macam-macam, atau dia harus menyelesaikan pekerjaan. Kalau memang waktu, ya dia harus disiplin dengan waktu yang ditugaskan oleh kantor untuk ngantor sebenarnya, tapi sekarang di rumah. Tapi kalau bicara hasil, pokoknya kok kerjakan ini, di rumah sudah. Mau ngerjakan habis subuh, belum waktunya masuk. Oh, masuknya jam 8. Habis subuh belum. Tapi habis subuh, habis ngaji, habis zikir pagi dan petang, punya waktu kosong, kerjakan. Jam 8 selesai kerjaan. Jam 9 selesai. Udah selesai berarti. Bebas kita melakukan aktivitas apa saja. Kalau memang seperti itu. Jadi intinya, kalau memang waktu, kita harus disiplin waktu. Tapi kalau memang kondisinya hasil, maka hasil harus kita kerjakan. Atau kalau kerja di rumah, boleh Ustaz, yang penting waktunya itu sama. Kerja 8 jam. Bisa jadi malam hari 2 jam, pagi hari sekian, pokoknya 8 jam. Maka lebih bebas lagi engkau mengaturnya ketika memang kerja di rumah. Maka itu perlu dikomunikasikan dengan pihak tempat anti bekerja. Barakallahu fiik.